Pada pertemuan kali ini, kita akan sedikit mengulas tentang Wahyu Gagak Emprit yang menjadi ikatan perjanjian Ki Ageng Giring dengan Ki Ageng Pemanahan setelahnya. Sejarah berdirinya Kerajaan Mataram Islam tidak bisa lepas dari dua tokoh legendaris, yakni Ki Ageng Giring III dan Ki Ageng Pemanahan. Raden Kertonadi atau Ki Ageng Giring III pernah berguru pada seorang wali besar, yaitu Kanjeng Sunan Kalijogo. Raden Kertonadi merupakan saudara seperguruan dengan Raden Bagus Kecung atau Ki Ageng Pemanahan yang merupakan keturunan dari Prabu Brawijaya V. Keduanya adalah para tokoh politik yang mengembara untuk mengembangkan kekuatan spiritual dan mengajarkan Islam kepada penduduk sekitar. Perlu diketahui bahwa setelah runtuhnya Kerajaan Majapahit, putra-putri Prabu Brawijaya menyebar ke berbagai wilayah di tanah Jawa, bahkan sampai Bali dan Lombok. Keyakinan bahwa wahyu keraton suatu ketika akan turun kepada putra yang memiliki kecakapan lahir batin ini sangat kuat menancap ke dalam relung jiwa para terah darah biru ini. Di antaranya adalah dalam keyakinan Ki Ageng Giring III dan Ki Ageng Pemanahan. Ki Ageng Giring menikah dengan Nyi Talangwari, dan dari pernikahan tersebut lahir dua orang anak, yaitu Roro Lembayung dan Ki Ageng Wonokusumo yang nantinya menjadi Ki Ageng Giring IV. Isyarat akan turunnya wahyu keraton Mataram di Perbukitan Kidul itu atas petunjuk dari Kanjeng Sunan Kalijogo, seorang tokoh spiritual yang mampu melihat dengan pandangan lahir batin atas suatu persoalan dalam masyarakat. Oleh Kanjeng Sunan Kalijogo, Ki Ageng Giring dan Ki Ageng Pemanahan dianggap sebagai santri yang mampu menjalankan tirakat dengan kuat untuk menyangga negeri. Untuk mengupas keterkaitan kisah ini, kita tidak bisa lepas dari perjalanan Ki Ageng Pemanahan dalam mengawal Sultan Hadiwijoyo di Keraton Pajang. Pada saat itu, Ki Ageng Pemanahan masih berada di lingkungan Praja Keraton Pajang di bawah kekuasaan Sultan Hadiwijoyo atau Joko Tingkir. Alkisah, setelah kemenangan anak Ki Ageng Pemanahan yaitu Danang Sutawijoyo dalam menaklukkan Aryo Penangsang di Jipang Panolan, ternyata Ki Ageng Pemanahan belum mendapatkan hadiah dari Sultan Hadiwijoyo sebagaimana dijanjikan dalam sayembara, bahwa barang siapa yang bisa mengalahkan Aryo Penangsang akan mendapatkan hadiah tanah perdikan yang cukup luas. Ki Panjawi sudah diberi hadiah oleh Sultan Hadiwijoyo tanah di Pati, sementara Ki Ageng Pemanahan yang sebenarnya paling berhak malah belum mendapatkan haknya. Karena kecewa hatinya, Ki Ageng Pemanahan lantas pergi dari istana. Ia menuju ke rumah sahabatnya Ki Ageng Giring III di daerah Gunung Kidul. Ki Ageng Giring terkenal sebagai seorang petani, pertapa, sekaligus penyadap nira kelapa. Maka di tempat itu, Ki Ageng Giring lebih terkenal dengan sebutan nama Ki Panderesan karena profesinya sebagai seorang penyadap nira. Bersamaan dengan itu, Sunan Kalijogo dawuh bahwa kelak wahyu Gagak Emprit akan turun di tengah pegunungan selatan dalam sebuah air degan. Namun kapan wahyu itu akan turun, Kanjeng Sunan tidak pernah menjelaskan, dan pantang bagi murid untuk bertanya kepada gurunya perihal persoalan ini. Oleh Kanjeng Sunan Kalijogo, Ki Ageng Pemanahan
Kemudian didhawuhi melakukan tirakat di daerah yang terdapat pohon mati yang berbunga. Pohon mati yang berbunga itu ditemukan oleh Ki Ageng Pemanahan berada di tempat yang sekarang disebut Kembang Lampir, wilayah Desa Giri Sekar, Kecamatan Panggang, Gunung Kidul. Adapun Ki Ageng Giring yang tinggal di daerah alas Palian Gunung Kidul didhawuhi menanam sepet atau sabut kelapa kering yang kemudian tumbuh menjadi pohon kelapa yang besar. Sabut kelapa kering yang secara nalar tidak mungkin tumbuh, namun atas kehendak Tuhan yang Maha Kuasa tumbuh menjadi sebatang pohon kelapa yang menjulang tinggi. Suatu ketika berbuahlah pohon kelapa tersebut. Terdapat satu buah degan atau kelapa muda yang hijau dengan sebutan gagak emprit. Kenapa disebut gagak emprit? Karena saking tingginya pohon kelapa tersebut, maka seekor gagak yang sejatinya besar, namun jika dilihat dari bawah hanya sebesar burung emprit yang sangat kecil. Sementara di tempat terpisah, Ki Ageng Pemanahan juga sedang bertapa di alas Kembang Lampir. Beliau bersemedi di tempat itu juga untuk mengetahui dan mendapat petunjuk tentang keberadaan wahyu keraton tersebut. Nger, tututono, wahyu keraton wis mudhun manter sak soto lanang, bisik Sunan Kalijogo kala membangunkan Ki Ageng Pemanahan dari bertapa di Kembang Lampir. Ki Ageng Pemanahan kemudian jengkar dari bertapa dan mengamat-amati posisi wahyu keraton dari alas Nawangan. Terlihatlah cahaya manter bersinar seterang lidi dari arah gubuk Ki Ageng Giring. Bergegaslah Ki Ageng Pemanahan menuju ke tempat tinggal saudara seperguruannya itu. Pada saat bersamaan, Ki Ageng Giring III sedang duduk di bawah pohon kelapa yang mendapat bisikan dari suara tanpa rupa yang pada intinya menjelaskan keberadaan buah kelapa tersebut. Isi bisikan itu bahwa siapa bisa meminum sampai habis air kelapa muda gagak emprit dalam sekali teguk, maka keturunannya akan menjadi raja-raja di tanah Jawa. Lantas oleh Ki Ageng Giring, buah tersebut dipetik lalu ditaruh di pogo, yaitu sebuah rak besar tempat menyimpan hasil tani, atau ada juga yang digunakan untuk menyimpan peralatan dapur. Sebelum berangkat ke ladang, Ki Ageng Giring III berpesan kepada istrinya, "Nyi, jangan ada yang meminum degan ini. Ini sangat penting untuk masa depan anak-anak keturunan kita kelak." Ki Ageng Giring berencana meminum degan tersebut saat pulang dari ladang pada saat haus supaya terasa segar, sekaligus agar dapat meminumnya sampai habis sekali teguk. Sementara itu, di saat Ki Ageng Giring berada di ladang, pelan tapi pasti langkah Ki Ageng Pemanahan menuju kediaman Ki Ageng Giring. Sesampainya di rumah, Ki Ageng Pemanahan lantas menuju dapur. Tahu bahwa di dapur ada sebuah degan, maka ia meminta izin kepada Nyi Ageng Giring untuk meminumnya. "Mbak Yu, Kang Mas di mana? Saya akan meminum air kelapa itu," tanya Ki Ageng. "Jangan Dimas, nanti kakangmu marah." "Tidak apa-apa Mbak Yu, kalau ada apa-apa saya yang bertanggung jawab." Ki Ageng Pemanahan memang sedikit memaksa karena tahu bahwa wahyu keraton ada di dalam degan tersebut. Sampai 3 kali diperingatkan oleh Nyi Ageng Giring, namun tak juga diindahkan oleh Ki Ageng Pemanahan. Oleh Ki Ageng Pemanahan, degan gagak emprit lantas diminum dan habis dalam sekali teguk. Bersamaan pada saat itu, Ki Ageng Giring yang sedang jamas atau mandi di Kali Goang, seperti cerita turun-temurun orang zaman dahulu yang mempunyai perasaan yang peka atau waskita. Begitu pula dengan Ki Ageng Giring III. Ia pun merasa kecolongan, tahu
dan sangat merasa kehilangan, ia menangis. Air mata yang menetes di bebatuan itu membuat bebatuan itu berlubang, retak, atau pecah. Dalam bahasa Jawa juga disebut goang. Sehingga sungai tempat ia mandi hingga kini disebut Kali Goang. Bekas tetesan air mata Ki Ageng Giring pun masih nampak di Kali Goang dengan adanya batu yang berlobang-lobang. Ini menjadi pengingat di mana saat Ki Ageng Giring hatinya sedih, patah, atau goang. Ki Ageng Giring bergegas pulang dan mendapati Ki Ageng Pemanahan sudah ada di rumahnya. "Loh, Adi Pemanahan, kapan tiba di kubuku ini, Di?" tanyanya sambil merangkul melepas rindu kepada sahabatnya. "Baru saja, Kakang. Sudah lama aku tidak berkunjung ke sini. Bagaimana kabar Kakang?" "Kakang, karena kehausan dari perjalanan jauh, sampai Anda ada. Aku langsung jujuk pawon dan meminum degan yang ada di Pogo. Aku mohon maaf sebelumnya, Kang." Ki Ageng Giring tertunduk lemas. Semestinya Ki Ageng Giring berhak marah. Namun seorang yang memiliki kualitas rohani dan kepasrahan jiwa tidaklah perlu marah. Beliau sudah lama olah jiwa dengan meper hawa nafsu. Betapapun dia menginginkan wahyu itu jatuh kepada dirinya, namun jika Tuhan berkata lain, ini bagian dari takdir yang harus dilakoninya. Ia ingat betapa Ki Ageng Selo dulu sangat ingin mendapatkan wahyu keraton, hingga ia berpuasa dan menjalankan laku batin dengan sangat keras dan berat selama puluhan tahun. Namun tiba-tiba seorang pemuda yang baru saja mengabdi padanya sebagai seorang murid, yang tidak pernah meminta ingin menjadi seorang raja, justru mendapatkannya. Karunia dari Tuhan melalui sebuah mimpi yang menunjukkan bahwa dirinya akan menjadi sesembahan orang setanah Jawa. Pemuda itu tak lain adalah Joko Tingkir yang kelak menjadi Raja Pajang bergelar Hadiwijoyo. "Ketiwasan Adi," sergah Ki Ageng Giring dengan nada lemas dan kecewa berat. "Sebenarnya, Adi, degan tersebut merupakan wahyu yang telah lama aku upati dengan tapa brata yang sulit untuk mendapatkan kemuliaan bagi anak cucuku kelak di kemudian hari." Ia kemudian menceritakan mengenai wahyu Gagak Emprit yang diperolehnya berwujud degan tersebut. Dengan besar hati, akhirnya Ki Ageng Giring berkata, "Adi, barangkali ini semua memang sudah menjadi titah Gusti, sehingga aku harus rela anak cucu mula kelak yang menjadi penguasa tanah Jawa ini. Namun Adi, apabila engkau tidak keberatan, izinkan juga anak cucuku nunut mukti dan menjadi raja di tanah Jawa kelak." Ki Ageng Pemanahan tidak lantas menjawab, namun justru mohon pamit dari kediaman kakak seperguruannya itu. Lantas dikejarlah Ki Ageng Pemanahan oleh Ki Ageng Giring III dengan maksud untuk meminta bagian keturunan dari wahyu keraton. Sembari berjalan dan terus mengejar, ia meminta kepada Ki Ageng Pemanahan agar keturunannya dapat bergantian menjadi raja. Permintaan demi permintaan mengenai keturunan keberapa yang akan diberikan kepada keturunan Ki Ageng Giring tidak dijawab oleh Ki Ageng Pemanahan. Setelah perjalanan sampai di Gunung Pasar, keduanya berhenti. Lalu Ki Ageng Pemanahan memberikan jawaban, "Setelah sampai keturunan ketujuh, Kakang." Demikian bagian pertama dari ulasan Wahyu Gagak Emprit. Apabila terdapat kesalahan pengucapan maupun versi, jangan ragu-ragu mengkoreksi kami di kolom komentar. Silakan subscribe, like, dan share video ini jika dirasa bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan video ini.